Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ya, selamat malam Amir Khan. Iya, selamat malam. Ini bagaimana nggak bisa on cam? Kan ada persyaratannya kalau bisa on cam ini. Iya, belum bisa on cam saudaraku Amir karena pengikutnya masih 147. Baik, silakan bertanya santun. Satu saja, silakan. Iya, saya mau tanya. Katanya kan disalib penebusan dosa, ya nggak? Menebus manusia berdosa. Iya, menebus manusia berdosa. Saya tanya, di mana tempat menebusnya sedangkan dia waktu disalib, ya kan? Apa katanya di kitab saya dengar-dengar juga, benar apa tidak? Kenapa engkau tinggalkan aku Tuhan, katanya gitu. Dan di mana tempat menebusnya dia sedangkan dia sudah menderita? Saudaraku, ya, tidak ada Tuhan Yesus menyatakan kenapa kau tinggalkan aku Tuhan, nggak ada. Tetapi yang kamu bilang itu kurang tepat. Tuhan Yesus menyatakan Eli Eli lama sabachthani. Itu bahasa Aramaik ya, yang artinya Elohimku Elohimku, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, itu adalah nubuatan di Mazmur 22 ayat 1 bahwa Mesias akan mengucapkan itu di atas kayu salib. Dan lagi pula roh yang karena Elohim itu kan roh ya. Allah itu kan roh. Jadi roh yang di dalam diri Tuhan Yesus itu adalah Elohim. Nah, sedangkan tubuhnya yang disalib itu adalah tubuh Tuhan, tubuh Elohim gitu ya. Jadi roh yang dalam dirinya itu Elohim, Allah. Nah, karena Tuhan Yesus tahu rohnya akan meninggalkan tubuhnya, maka dia menyebut seperti itu. Karena roh itulah kemahakuasaannya. Roh Tuhan Yesus itu rohnya sendiri. Roh dirimu kan roh Amir juga, bukan rohnya siapa ini, si Agus, si Mauludin ya, Maulidin ya. Di sini ada namanya Maulidin. Ya, roh Amir bukan roh si Maulidin, tetapi roh Amir sendiri. Jadi ketika kamu mati Amir, rohmu itulah yang keluar dari tubuhmu, bukan rohnya si Maulidin, ya kan? Paham? Nah, sehingga engkau mengatakan gini Amir, ya, ya rohku, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, karena rohmu itu roh manusia, roh insani, nggak bisa kembali ke tubuhmu supaya kau bangkit. Nah, sedangkan Tuhan Yesus, roh atau Elohim yang ada dalam tubuhnya itu kembali ke tubuhnya, maka dia bangkit, saudaraku. Ya, sudah paham belum? Belum. Oke. Begini, ketika Bang Amir mati, kan rohmu meninggalkan tubuhmu, betul? Iya. Nah, rohmu itu roh insani, nggak bisa kembali ke tubuhmu, membangkitkan tubuhmu, betul? Nah, kalau roh Tuhan Yesus yang di dalam dirinya itu bukan roh insani, tapi roh ilahi. Nah, ketika roh itu meninggalkan tubuhnya, itulah kenapa Tuhan Yesus mengucapkan seperti itu di atas kayu salib. Dan juga tadi untuk menggenapi nubuatan di Mazmur 22 ayat 1. Nah, tetapi ketika roh ilahi itu kembali ke tubuh Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus bangkit, gitu loh ya. Nah, seperti itu. Karena dia adalah maha kuasa, maka Tuhan harus bisa membangkitkan dirinya sendiri dengan kemahakuasaannya. Terima kasih Bang Amir sudah bertanya. Adonai Yesus HaMashiach memberkatimu dan mengasihi saudaraku. Tunggu dulu. Apa lagi? Nah, oke, sebentar. Tadi saya lanjutkan lagi. Apa lagi? Ya kan katanya kan maha kuasa, roh itu kan, roh Yesus itu kan termasuk Elohimnya, ya kan? Iya, terus? Kenapa kok bisa disalib? Di mana maha kuasanya? Iya, jadi gini saudaraku, kalau kita baca di Yohanes 10, Yohanes 8, Yohanes 5, ketika Tuhan Yesus menyatakan diri bahwa dia adalah Tuhan Allah itu sendiri, orang Farisi sudah berulang kali mau melempari Tuhan Yesus. Mereka sudah ambil batu, dilempari, tapi Tuhan Yesus tiba-tiba menghilang, ya kan? Kenapa Tuhan Yesus tidak bisa seorang pun melempari dia, menjamah dia? Karena Tuhan Yesus waktu itu belum waktunya untuk disalibkan. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menjamah Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang bisa ya memukul Tuhan Yesus, melempari Tuhan Yesus. Karena sebelum penyaliban itu terjadi, Tuhan Yesus sudah sering dilempari, tapi tiba-tiba Tuhan Yesus menghilang.
Namun kenapa dia bisa disalib? Karena Tuhan Yesus sudah menyerahkan dirinya. Iya, Sudah menyerahkan dirinya dan mengikuti hukuman itu sampai mati di atas kayu salib. Maka bisa mereka menjamah Tuhan Yesus. Maka mereka bisa ya memegang Tuhan Yesus, mencampur Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak mau, hari itu juga dia bisa menghilang. Saat itu juga dia bisa menumpas mereka yang menyalibkan Tuhan Yesus. Tapi karena Tuhan Yesus tahu dalam penyalibannya itu, dia mau menyelamatkan anak-anaknya yang telah mati. Karena dia akan turun ke alam maut. Dia akan mengalami kematian, turun ke alam maut. Dan ketika Tuhan Yesus turun ke alam maut, dia menyatakan kemenangan kepada roh-roh yang telah meninggal. Yaitu di 1 Petrus 1 Petrus 3 ayat 18-20. Ketika Tuhan Yesus saudaraku bangkit dari kematian, ada juga yang bangkit. Ya, Matius 27 ayat 50-53, ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit, ada kuburan yang terbuka dan mereka bangkit. Efesus 4 ayat 8-10, Rasul Paulus melihat bahwa Tuhan Yesus telah membebaskan manusia-manusia yang telah mati. Lalu Raja Daud juga diberikan penglihatan di Mazmur 68 ayat 18-22, Tuhan Yesus memberikan pengampunan kepada umat manusia, sehingga ketika dia turun ke alam maut, dia naik ke tempat tinggi, dia juga bawa manusia-manusia yang ada di alam maut itu ke tempat tinggi. Itulah bukti Tuhan Yesus itu maha pengampun, saudaraku. Disitulah Tuhan Yesus menebus kita dari kutuk maut, dari kerajaan maut, gitu bro ya. Iya. Nah makanya saudaraku Amerikan, kita ini orang berdosa. Satu dosa saja ya, seuprit saja kamu lakukan dosa, saudaraku, kamu nggak akan bisa masuk surga. Nah, apalagi setiap hari kita berdosa, dosa kita nggak tahu lagi besarnya ya, seluruh dunia ini pun nggak mampu menampung dosa kita, saudaraku. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan Sang Juru Selamat. Nah, siapakah Sang Juru Selamat itu? Yaitu Tuhan Yesus. Jadi kita nanti dibangkitkan di hari kiamat ya, masuk dalam kerajaan surga karena Tuhan Yesus telah menyucikan tubuh kita dengan darahnya yang suci dan yang berkuasa. Ya, seperti itu saudaraku. Terima kasih Amerikan, Adonai Yesua. Ini apa lagi? Udah cukup satu pertanyaan, udah dua pertanyaan saya jawab, saudaraku. Pertanyaannya belum bisa meyakinkan saya itu. Oke, begini saudaraku Amerikan. Nah, dengar dulu saudaraku. Saya ini tidak punya kuasa meyakinkan Terima kasih teman-teman yang tetap layar. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke, sorry ya, yang di YouTube terganggu tadi. Sampai di mana tadi? Jadi lupa aku. Oke, iya, betul. Nah, kita menyatakan firman Tuhan tertulis di 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya, 1 Korintus 12 ayat 3. Jadi gini saudaraku, saya berdoa kiranya kuasa Roh Kudus yang membuka mata rohanimu supaya engkau mengerti apa yang sudah saya jelaskan, dan saya percaya kuasa Roh Kudus akan bisa meyakinkan kamu supaya mengerti apa yang saya jelaskan dan kamu bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Itu saja saudaraku ya, karena tadi kamu bilang gimana ya kamu nggak bisa meyakinkan aku. Nah, hanya Roh Kudus lah yang bisa meyakinkan kamu saudaraku ya. Dan saya berdoa kiranya kuasa Roh Kudus menjamah menyentuh hatimu. Terima kasih saudaraku. God bless you. Selamat malam Mirwansyah Vendes. Selamat malam saudaraku. Selamat malam juga. Ya, tolong buka kamera abang.
Selamat malam semua teman-teman yang sudah bergabung. Selamat malam. Ya, terima Ya, kasih. silakan Abang Saya mau Mirwansyah. coba nanya dulu ya tentang Yesus tadi, juru selamat ya, katanya tadi itu kan. Nah, kalau menurut pahamannya itu, Yesus itu samakah dengan kita, punya roh, punya jasad? Dari segi apa bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Dia Maha Kuasa, gitu kan ya. Sementara bentuk Dia dengan kita sama, ya sama-sama makhluk ciptaan lah gitu kan ya. Nah, yang saya tanyakan, di manakah letak kuasanya Yesus itu? Bahwa Dia Maha Kuasa, bisakah Dia menciptakan langit, matahari, bulan, bintang gitu? Karena Tuhan itu Dia adalah pencipta. Kalau Dia nggak mampu menciptakan, berarti Dia sama seperti kita, makhluk gitu kan. Kasih malahan, kasih ya, ciptaannya. Itu yang mau Oke, saya... Bang Vendes, nggak usah terlalu panjang-panjang kali narasinya, semua bersalahan, ya kan? Sok tahu banget ini Abang ini tentang Alkitab. Tuhan Yesus Kristus itu bukan diciptakan, Abang, Dia Sang Pencipta. Yohanes 1 ayat 3, Bang, firman Tuhan tertulis bahwa Tuhan Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu, tanpa Dia tidak ada yang jadi dari yang telah dijadikan. Jadi tanpa Tuhan Yesus, Bang, Abang nggak akan ada, saya nggak akan ada, dunia ini nggak akan ada. Itu firman Tuhan, bukan kata saya, Yohanes 1 ayat 3. Tetapi karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang sejati, pencipta langit dan bumi, maka Abang ada, saya ada, dan seluruh dunia ini ada. Kemudian Abang, bukan Tuhan Yesus yang miripin diri kita, tapi kitalah yang meniru gambar Tuhan Yesus. Sebab firman Tuhan tertulis di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 bahwa Tuhan Yesus Kristus menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Karena Tuhan Yesus eksistensinya adalah cahaya terang yang tak terhampiri, roh yang berkuasa, tetapi Dia juga bisa menyatakan diri dalam flesh, dalam daging. Nah, sehingga tubuh dan darah atau rupa Tuhan Yesus itu yang Dia bisa menyatakan diri, itulah yang kita tiru, Bang. Rupanya Tuhan Yesus itulah yang kita tiru, bukan Tuhan Yesus yang meniru rupa kita. Terbalik, Abang. Nah, makanya, Bang, tahu nggak, Abang? Hanya Alkitab yang bisa menjelaskan kenapa manusia itu adalah makhluk yang paling indah, paling mulia, paling berakal di antara semua ciptaan. Alkitab bisa menjawab dengan baik. Karena ketika Tuhan Yesus menciptakan, kenapa saya bilang Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus adalah Sang Firman Allah itu sendiri yang telah dituliskan dalam Alkitab. Makanya baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu, supaya kalian tahu siapa itu Tuhan Yesus yang sesungguhnya dialah Allah itu sendiri. Nah, karena namanya telah dinyatakan kepada semua orang yang tertulis di Yohanes 17, maka saya sebut namanya Tuhan Yesus yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub ya. Nah, begini Bang. Abang tahu nggak kenapa manusia itu makhluk yang paling indah, paling mulia, paling berakal? Bahkan kita bisa menciptakan, ya manusia ini bisa menciptakan ya dari yang ada menjadi ada. Kalau Tuhan itu kan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, kalau kita ciptaannya ini bisa kita menciptakan dari yang sudah ada memang jadi ada. Makanya orang Kristen itu banyak menciptakan ilmu teknologi, ya. Dan penerima hadiah Nobel terbanyak itu orang Kristen, hampir 80%. Nah, kenapalah manusia ini paling berakal dan paling indah, paling mulia, Bang? Jawab, Bang. Ya, karena manusia itu kelebihannya punya akal, punya pikiran, punya hati. Berbeda dengan hewan yang hanya punya nafsu, ya kan? Dan berbeda juga dengan mungkin iblis yang tidak punya nafsu. Pakai data, ya kan? pakai data, Bang. Ya, ya artinya manusia itu makhluk yang paling sempurna karena satu dia punya akal pikiran. Iya, datanya tertulis di mana seperti itu? Ya, saya nggak tahu itu karena itu yang
yang secara nyata yang nampak, yang logikanya begitu tuh, yang nampak, yang logika yang saya bicarakan ini logikanya aja gitu kan. Karena kita tahu perbedaan kita dengan hewan pun jelas gitu. Hewan punya apa, kita punya apa, kelebihan kita apa. Gitu. Iya Bang, jadi Abang itu nggak bisa pakai data. Kalau saya kan pakai data. Tadi saya sudah sebutkan Bang, kenapa manusia itu makhluk yang paling indah, paling mulia, paling berakal. Yaitu di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Karena Tuhan Yesus menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya Abang. Itulah kenapa kita ini makhluk paling mulia. Itu jawabannya Abangku. Kemudian Bang, apalagi yang Mama tanya tadi? Apa tadi? Lupa lagi saya. Ya, saya mau tanya, minta satu contoh aja lah. Oh, kemahakuasaan Tuhan Yesus ya, betul. Ya. Jadi gini loh Abang Vendes, yang bisa membangkitkan orang mati itu hanya Tuhan Allah yang sejati, pencipta langit dan bumi. Sebab Allah-Allah palsu, Tuhan-Tuhan palsu nggak akan bisa membangkitkan orang mati karena bukan Dia pemilik kehidupan. Nah, Tuhan Yesus Kristus mengaku Dia adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8 dibuktikan melalui perbuatannya Abang. Makanya hanya Tuhan Yesus yang bisa membangkitkan orang mati. Bahkan menebus manusia mati dari kerajaan maut supaya masuk surga. Yang tertulis di Yohanes 11, Lukas 8, Matius 27 ayat 50 sampai 53, Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, Yohanes 11 Bang. Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus, Lukas 8. Rasul Petrus membangkitkan Tabita, Kisah Para Rasul 9. Dia membangkitkan Tabita, dia menerima kuasa dari Tuhan Yesus. Rasul Paulus membangkitkan Eutikus di Kisah Para Rasul 20, dia menerima kuasa dari Tuhan Yesus. Nah, itulah bukti bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Bang. Karena nggak ada yang bisa membangkitkan orang mati, Bang, selain Tuhan Yesus. Oke. Pembuktiannya itu kan berdasarkan dari keterangan Alkitab, yang seperti itu kan? Ya, karena kita kan bahas Alkitab, ya, Bang. Kalau pembuktian secara nyata, adakah contohnya kejadian apa gitu yang pernah diciptakannya? Ada nggak? Abang Vendes, yang kita bicarakan ini Alkitab itu disaksikan oleh para rasul, para nabi, dan umat Israel ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, membangkitkan anak Yairus, membangkitkan Tabita, membangkitkan Eutikus, Bang, disaksikan oleh orang banyak, Abang. Dan apa yang disaksikan oleh orang banyak itu ditulis dalam kitab suci, lalu saya beritakan kepadamu, Bang, itulah datanya. Nah, tolong, kalau memang ada lagi selain Tuhan Yesus yang bisa membangkitkan orang mati, di mana tertulis datanya? Dan siapa yang dibangkitkan? Siapa saksinya? Hari ini saya mikir, oh yang mana ini Tuhan? Tuhan Yesus apa dia ya? Gitu. Karena nggak ada yang bisa membangkitkan orang mati, selain Tuhan Yesus Kristus. Sebab itulah buktinya dia Tuhan yang sejati. Ya harus jelas siapa yang namanya dibangkitkan ya. Bukan hanya sekedar ngaku-ngaku. Oh si ini ya, contoh nih, Nabi A ya. Nabi A membangkitkan orang mati. Siapa yang dibangkitin? Gak tahu namanya siapa. Ya itu mah cuman ngaku-ngaku, klaim sepihak. Kalau Tuhan Yesus, siapa yang dibangkitin? Jelas siapa namanya, tahun berapa, siapa saksinya. Banyak. Jelas gitu loh, Bang. Sudah paham? Itulah bukti Tuhan itu Maha Kuasa, Bangku. Tidak diragukan lagi. Dan sampai hari ini, mujizat itu hanya terjadi dalam Tuhan Yesus dan sampai selama-lamanya. Bukan masa lampau atau hari ini, tapi selama-lamanya, Bang. Kuasa itu hanya ada dalam nama Tuhan Yesus. Terus yang Allah itu apa? Siapakah Allah itu? Ya Tuhan Yesus, saudaraku. Tapi sudah paham sampai di situ tadi? Nah, di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, firman Tuhan tertulis bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Sang Firman Allah itu sendiri.
Dia yang berfirman, dia pemilik firman, bukan sekedar firman. Sebab dialah yang menciptakan segala sesuatu. Makanya itulah kenapa saya panggil Tuhan Yesus walaupun di perjanjian lama. Karena kan namanya sudah dinyatakan, ngapain lagi saya harus abu-abu memanggil dia Tuhan mana nih, namanya siapa ini? Nggak seperti itu. Oke, terima kasih Abang. Saya kira udah cukup dulu. Adonai Yeshua HaMashiach memberkatimu dan mengasihimu ya. Tepuk tangan buat Vendes yang cakep dan manis. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama-sama barusan ini, ada beberapa pertanyaan yaitu tentang bagaimana Yesus akan menebus manusia berdosa sedangkan dia sendiri menderita di atas kayu salib. Dan si penanya menanyakan tentang perkataan Yesus di atas kayu salib yaitu Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Padahal di situ jelas tertulis, tapi kenapa umat Kristen selalu membantahnya dengan dalil bahwa katanya Yesus berkata kepada rohnya sendiri. Terus ada lagi pertanyaan, apa buktinya kalau Yesus itu Tuhan? Dan inilah pertanyaan yang sampai sekarang belum bisa dibuktikan oleh Kristen karena memang tidak ada tertulis di Alkitab, dan yang ada malah pengakuan Yesus sendiri kalau dirinya itu adalah utusan Tuhan. Silahkan para penonton menilai sendiri tentang hal ini. Silahkan membaca sendiri ayat-ayat di Alkitab untuk membuktikan sendiri. Lalu silahkan memberikan pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. 1 Petrus 3, lihat perikopnya di ayat 18-20. Matius 27, lihat perikopnya di ayat 50-53. Efesus 4, lihat perikopnya di ayat 8-10. Mazmur 68, lihat perikopnya di ayat 18-22. Yohanes 1:3 segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.